Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari Pokok 5 akan membahas tema tentang topik pembinaan dalam komunikasi organisasi. Topik ini penting karena pemimpin yang hebat bukan cuma soal jabatan, namun bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan timnya. Coba bayangkan, sehebat apapun rencana sebuah organisasi, tapi jika tidak bisa disampaikan dengan jelas, maka semuanya akan berantakan. Nah, makanya memahami fungsi pembinaan dalam organisasi itu bukan hanya teori, tapi bekalnya tahu siapa saja yang akan menjadi pemimpin, baik di organisasi kampus, sekolah, maupun di dunia kerja. Nah, di video ini kita akan bahas 5 fungsi utamanya berupa contoh dan cara mudah menghafalnya. Ini akan membuka materi pembinaan dasar dasarnya, bisnis, komunikasi organisasi, dan job serta komunikasi organisasi. Dan saya, Melly Sejati, akan ditutup dengan fungsi terakhir memberikan komunikasi dan kesimpulannya. Sebelum masuk ke definisi, saya mau bahas mengapa ini layak dibahas. Mari kita bahas mengapa topik ini penting untuk kita pelajari, dan mengapa kita harus mempelajari betapa pentingnya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Contoh kasus yang banyak terjadi di dunia nyata. Banyak kasus kegagalan organisasi itu bukan karena rencananya buruk, tapi karena komunikasinya buruk. Misalnya, ada perusahaan yang proyeknya molor-molor berbulan-bulan. Ternyata setelah ditelusuri masalahnya sederhana, yaitu atasan mengira timnya sudah paham instruksi, padahal timnya bingung sejak awal. Jadi, sebenarnya banyak masalah organisasi itu akar masalahnya cuma satu, yaitu komunikasi yang tidak berjalan baik antara pemimpin dan anggotanya. Definisi: kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bergerak mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi dalam sebuah organisasi antara atasan dengan bawahan, bawahan ke atasan, maupun sesama anggota. Jadi, kepemimpinan dalam komunikasi organisasi itu sesederhananya bagaimana seorang pemimpin menyampaikan, menerima, dan mengelola informasi agar organisasinya berjalan baik. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi kelompok menuju pencapaian tujuan. Artinya, seorang pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi mampu menggerakkan orang lain dengan komunikasi yang efektif sehingga mereka mau bekerja dengan kesadaran sendiri. Unsur komunikasi organisasi memiliki beberapa unsur penting, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, informasi yang disampaikan, media komunikasi, rapat, surat, WhatsApp, email, telepon. Komunikan, orang yang menerima pesan, feedback atau umpan balik, gangguan komunikasi, noise. Jenis komunikasi. 1. Komunikasi formal, yaitu komunikasi resmi sesuai struktur organisasi. Contohnya, rapat resmi, surat tugas, instruksi tertulis. 2. Komunikasi informal, komunikasi yang terjadi di luar jalur resmi. Contohnya, obrolan santai di kantin, grup, chat santai. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai pengambil keputusan dan menyampaikan apa, bagaimana, kapan, di mana suatu perintah dilaksanakan. Komunikasinya satu arah dari pemimpin ke anggota, biasanya lewat jalur formal.
Fungsi instruktif sangat penting terutama ketika organisasi sedang berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Misalnya ketika terjadi keadaan darurat, pemimpin tidak mungkin mengajak semua anggota berdiskusi terlebih dahulu. Pemimpin harus segera memberikan instruksi yang jelas agar semua anggota mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun demikian, fungsi instruktif harus dilakukan secara bijaksana. Instruksi yang terlalu keras atau tidak jelas justru dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan motivasi anggota. Fungsi konsultatif adalah komunikasi dua arah. Pemimpin meminta pertimbangan atau masukan dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Bedanya dengan instruktif adalah jika instruktif, keputusan diambil secara sepihak oleh atasan tanpa meminta pendapat. Berbeda dengan instruktif, fungsi konsultatif membutuhkan pendapat dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Fungsi konsultatif memiliki beberapa manfaat, yaitu a. Keputusan menjadi lebih matang. B. Anggota merasa dihargai. C. Meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi. D. Mengurangi konflik karena semua anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Namun fungsi ini juga memiliki kelemahan. Jika terlalu banyak diskusi tanpa adanya keputusan yang tegas, maka organisasi dapat mengalami keterlambatan dalam mengambil tindakan. Artinya pemimpin harus mengetahui kapan saatnya berdiskusi dan kapan saatnya mengambil keputusan. Sekarang saya silakan ke Aurelia Jawardana untuk menjelaskan dua fungsi berikut. Terima kasih telah mendengarkan diri dan sudah belajar tentang komunikasi dan sekarang akan masuk ke ketiga dan tiga. Fungsi yang kedua yaitu fungsi partisipatif. Pemimpin mengajak anggotanya ikut serta, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan kegiatan. Bedanya dengan konsultatif itu cuma meminta pendapat, tapi partisipatif itu anggotanya benar-benar dilibatkan langsung dalam prosesnya, bukan cuma ditanya sesekali. Manfaat psikologis dari penerapan fungsi partisipatif adalah ketika anggota merasa dilibatkan dalam proses organisasi, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi merasa hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Hal inilah yang membuat motivasi kerja meningkat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan kepemimpinan partisipatif memiliki tingkat kepuasan anggota yang lebih tinggi dibanding organisasi yang seluruh keputusannya ditentukan oleh satu orang. Gaya kepemimpinan dan kaitannya dengan fungsi. Ada pemimpin yang gaya kepemimpinannya otoriter, yaitu tidak melibatkan anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gaya ini lebih dekat dengan fungsi instruktif. Namun ada pula seorang pemimpin yang selalu melibatkan anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan demi menjaga kenyamanan bersama dan tidak bersikap egois atau mementingkan kepentingan pribadi. Gaya ini lebih dekat dinamakan dengan partisipatif. Kemudian, mari kita bahas fungsi ketiga dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi, yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi yaitu pemimpin memberikan wewenang kepada anggotanya untuk membuat keputusan, namun keputusan yang diambil tetap dengan persetujuan dari pemimpin. Delegasi tidak berarti pemimpin menyerahkan seluruh tanggung jawab. Ada beberapa hal yang tetap menjadi tanggung jawab pemimpin, yaitu pertama, menetapkan tujuan, kedua, memberikan arahan, ketiga, melakukan pengawasan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Sedangkan pelaksanaan teknis dapat diserahkan kepada anggota. Inilah yang membedakan delegasi dengan lepas tangan. Manfaat dan resiko delegasi.
Delegasi itu bermanfaat besar, salah satunya yaitu pemimpin dapat memiliki banyak waktu untuk hal yang lebih strategis dan anggota jadi lebih terlatih dalam mengambil keputusan sendiri. Namun delegasi juga memiliki resiko yang besar jika dilakukan dengan sembarangan. Apabila pemimpin melimpahkan wewenang kepada orang yang belum siap atau tanpa arahan yang jelas di awal, maka hasilnya akan berantakan. Ciri pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik biasanya memiliki karakteristik seperti 1. Mampu mendengarkan anggota. 2. Mampu mengambil keputusan. 3. Bertanggung jawab. 4. Jujur. 5. Konsisten. 6. Komunikatif. 7. Mampu menjadi teladan. Sekarang saya serahkan kepada Wijayanti untuk terakhir soal hambatan komunikasi dan juga kesimpulannya. Terima kasih Aprilia. Sekarang kita akan masuk ke fungsi kelima, menjadi petunjuk dari 5 fungsi kepemimpinan. Fungsi pengendalian adalah pemimpin yang mengawasi dan mengarahkan kegiatan anggotanya agar tetap sesuai rencana dan tujuan organisasi. Fungsi ini biasanya muncul lewat komunikasi berupa evaluasi, pengawasan, dan bimbingan. Pengendalian tidak hanya berarti mengawasi. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian. A. Menentukan standar kerja. B. Mengukur hasil kerja anggota. C. Membandingkan hasil dengan target. D. Memberikan evaluasi. E. Melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian, pengendalian bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi membantu organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Mari kita lanjutkan dengan membahas tentang jenis-jenis hambatan. Yang pertama adalah hambatan teknis, misalnya jaringan internet buruk saat rapat online, atau pesan yang hilang di antara banyaknya chat grup. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Pesan yang disampaikan punya makna ganda atau bahasa yang terlalu rumit, sehingga anggota salah memahami maksud pemimpin. Hambatan ketiga adalah hambatan manusiawi. Misalnya anggota takut bertanya balik ke pemimpin, atau pemimpin terlalu sibuk sehingga jarang memberi waktu untuk mendengarkan timnya. Faktor-faktor hambatan dalam komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik sehingga mengganggu kerjasama dan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa hambatan tersebut antara lain: A. Perbedaan usia. Perbedaan usia dapat memengaruhi cara berkomunikasi. Anggota yang lebih muda biasanya lebih terbiasa menggunakan bahasa yang santai dan media digital, sedangkan anggota yang lebih tua cenderung menggunakan komunikasi yang lebih formal. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak saling memahami. B. Perbedaan latar belakang pendidikan. Setiap anggota memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Hal ini memengaruhi cara memahami informasi dan menyampaikan pendapat. Penggunaan istilah yang terlalu teknis dapat membuat anggota lain sulit memahami pesan. C. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat memengaruhi cara berbicara, menyampaikan pendapat, dan menerima kritik. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan sangat diperlukan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. D. Ego masing-masing anggota. Ego yang tinggi dapat menghambat komunikasi karena seseorang lebih mementingkan pendapatnya sendiri dan kurang mau menerima masukan dari orang lain. Sikap ini dapat memicu konflik dan mengurangi kerjasama tim. E. Kurangnya keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang kurang baik, seperti tidak mampu menyampaikan informasi dengan jelas atau tidak mendengarkan secara aktif, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam bekerja. F. Penggunaan media komunikasi yang kurang tepat.
Pemilihan media komunikasi yang tidak sesuai juga menjadi hambatan. Misalnya, informasi penting hanya disampaikan melalui grup chat sehingga sebagian anggota tidak membacanya. Untuk informasi yang penting, sebaiknya digunakan media yang lebih efektif, seperti rapat atau pemberitahuan langsung. Ciri pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik biasanya memiliki karakteristik seperti A. Mampu mendengarkan anggota B. Mampu mengambil keputusan C. Bertanggung jawab D. Jujur E. Konsisten F. Komunikatif G. Mampu menjadi teladan. Dampak komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dalam organisasi dapat menghambat jalannya kegiatan dan menurunkan efektivitas kerja. Informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu hubungan antar anggota. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain: A. Miskomunikasi. Pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar sehingga terjadi kesalahan dalam menerima atau menjalankan informasi. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. B. Konflik antar anggota. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat memicu perbedaan pendapat, saling menyalahkan, bahkan perselisihan yang mengganggu keharmonisan dan kerjasama dalam organisasi. C. Keterlambatan pekerjaan. Informasi yang terlambat atau tidak lengkap menyebabkan anggota tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini dapat menghambat jalannya program atau kegiatan organisasi. D. Penurunan motivasi. Komunikasi yang kurang baik membuat anggota merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, atau kurang mendapat arahan. Kondisi ini dapat menurunkan semangat kerja dan partisipasi anggota dalam organisasi. E. Pemborosan waktu. Kesalahan informasi seringkali mengharuskan pekerjaan diulang atau diperbaiki. Selain itu, organisasi perlu mengadakan diskusi atau rapat tambahan untuk meluruskan kesalahpahaman, sehingga waktu menjadi terbuang. F. Tujuan organisasi sulit tercapai. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan efektif, koordinasi antar anggota menjadi kurang baik. Akibatnya, pelaksanaan program tidak berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi menjadi lebih sulit untuk dicapai. Dampak komunikasi yang baik. Sebaliknya, komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis, meningkatkan kerjasama dan rasa saling percaya antar anggota, mempercepat penyelesaian pekerjaan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, seluruh anggota dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efisien. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa kepemimpinan dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah membangun kerjasama, menyelesaikan konflik, meningkatkan motivasi anggota, serta mencapai tujuan organisasi. Kelima fungsi kepemimpinan, yaitu instruktif, konsultatif, partisipatif, delegasi, dan pengendalian, bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Seorang pemimpin harus mampu menggunakan kelima fungsi tersebut sesuai dengan kondisi organisasi. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh bagaimana pemimpin mampu mengelola komunikasi sehingga seluruh anggota dapat bekerja secara efektif menuju tujuan bersama. Selesai sudah pembahasan materi mengenai pentingnya kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Terima kasih sudah menyimak video ini.